Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, saudaraku semua, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, yang dari Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand yang menyimak channel YouTube ini, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Gimana kabar kalian? Masih lancar semua? Ngeteh, ngerokok, ngopi? Kalau masih lancar semua berarti kita satu server. Tapi kalau nggak lancar lagi, nah itu harus kita pikirkan bagaimana supaya bisa lancar, ya kan? Pada kesempatan kali ini saya nggak bahas yang terlalu penting, tapi saya mau menginformasikan dan mudah-mudahan bisa juga kalian petik-petik ilmunya, ya kan? Ini adalah kacer saya yang akan saya kirim ke Bekasi, ke tempat saudara saya, sahabat saya tercinta, Mafia Kicau. Kalau saya manggilnya itu Mas Dede. Wah, ini Mas Dede ini udah nggak tahan lagi nih. Om, kapan Om kita ngeluarin kacer nih Om? Kapan Om kacernya itu turun gunung Om? Sekali-sekali lah diturunin di Bekasi ini. Di Bekasi ini rame Om kacernya. Kacer yang hebat-hebat itu banyak di Bekasi. Oke, karena Mas Dede sangat semangat sekali ya, sudahlah. Kita kirimkan satu duta ke sana. Biar dia turun gunung di sana. Nah, entah nanti jadinya apa. Tapi mudah-mudahan ya bisa membanggakan, ya kan? Untuk teman-teman yang ada di Bekasi ya nanti bisa lihat-lihat kacernya seperti apa. Ini kacernya ini body kecil, badannya itu kecil. Dia kalau kecil ini nggak bisa kalau nggak dapat panas. Karena ya sudah kita bahas kan body kecil itu seperti apa. Body kecil itu biasa hidup di suhu udaranya itu panas. Kalau di tempat yang dingin-dingin dia nggak masuk. Nah, di Bekasi ini tempatnya panas, agak hot-hot dikit. Nah, ini akan cocok sekali kalau ditaruh di sana. Ini nggak usah diapa-apain, ini tinggal mengondisikan, diistirahatkan. Kalau sudah sampai sana ya mungkin Maret lah baru boleh diturunkan, Mas Dede. Ya Mas Dede ya. Mas Dede ini punya channel juga namanya Mafia Kicau. Ini sahabat lama saya nih di perburungan. Mungkin teman-teman yang di Bekasi udah nggak asing lagi dengan si Mafia Kicau ini. Nanti kalau udah sampai nih Mas Dede tolong dibikinkan videonya ya. Kemudian jangan langsung turun, ya kan? Nanti gatel tangannya. Begitu sampai besok langsung diturunin ya. Jangan seperti itu, ya kan? Ya bisa kondangan, malu-maluin saya kalau seperti itu caranya. Ya kan, santai dulu, diistirahatkan dulu di rumah. Nanti Maret lah, awal Maret atau akhir-akhir Maret baru boleh. Biarkan dia beradaptasi dulu di tempatnya Mas Dede, biar dia tenang dulu. Nanti baru boleh diturunin. Ya terserah lah. Yang penting kacer ini kalau dia nggak 1 miliar jangan dijual. Ya kan, kalau nggak 1 miliar jangan dijual. Kalau 100 juta 200 juta ya itu abaikan saja. Kalau 1 miliar angkut lah. Wah, sombong sekali ini. Ya nggak sombong, ya namanya kan kacer kesayangan, ya kan? Ya namanya kesayangan. Kalau kesayangan itu ya berarti ya yang paling disayang, ya kan? Yang paling disayang. Ya tentu harga kesayangan yang beda lah dengan harga keuntungan, kan seperti itu, ya kan? Seruput kopi dulu lah. Mana kopi tadi? Lah, kopi saya udah dingin ternyata. Saya lupa. Keasikan ngomong jadi lupa saya. Ini suaranya agak berisik-berisik dikit, ini nggak apa-apa ya. Ini saya lagi di pinggir jalan ini. Yang 1 miliar tadi ya jangan diambil hati. Nanti kalian ambil hati. Wah, gila mahal kali ini burung kacernya Om DR Kacer ya. Jangan kalian ambil hati lah. Canda aja itu, ya kan? Nah, apa sih Om yang bisa kita ambil Om sebagai kacer mania Om? Apa Om ilmunya yang bisa kita petik? Yang pertama, kacer body kecil. Kacer body kecil cocok di tempat yang suhu udara panas. Dalam artian tuh kita nggak repot. Kalau dia sesuai dengan tempatnya, ya kan, suhunya itu sesuai dengan suhu dia, di mana asal dia, maka kita nggak repot dalam perawatannya. Kalau bodi kecil ini dibawa ke tempat yang suhu udara dingin, maka kita akan repot. Repotnya di mana Om? Repot cari penjemurannya, repot nungguin mataharinya, ya kan? Repot dalam segi hal pemandiannya.
Nah, itu yang bikin kita repot. Kebanyakan tuh seperti itu. Burung kacer asal tempat dia suhu dingin, kemudian kita bawa ke tempat suhu udara panas. Kita nggak ngerti, main jemur-jemur terus. Yang terjadi ya burung kacer ini nggak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nggak sesuai dengan kebutuhan dia. Sama seperti kita kan. Kita biasa tinggal di tempat suhu udara panas, kemudian kita pindah bekerja di tempat suhu udara yang dingin atau daerah yang dingin, pegunungan misalnya. Maka kita akan repot, ya kan? Kita akan butuh adaptasi, sakit dulu, demam dulu, nggak enak badan dulu, butuh adaptasi. Ya enak kalau tubuh kita itu cepet, adaptasinya tuh cepet, ya kan? Kalau tubuh kita itu adaptasinya lambat, ya kita akan meriang terus, ya kan? Akhirnya kita butuh jaket yang tebal, butuh penghangat ruangan. Ya itu kan berarti kan nggak sesuai dengan kebiasaan kita, nggak sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya kan, begitupun dengan sebaliknya, burung kacer yang biasa tinggal di tempat suhu udara dingin, kemudian kita bawa ke tempat suhu udara panas, maka akan butuh adaptasi. Ya enak kalau adaptasinya cepat, kemudian perlakuan kita itu sesuai, tidak membuat dia stres, ya tentu akan bisa. Begitu banyak burung kacer yang bodinya besar, ya kan? Kemudian sang perawatnya hebat, bisa tampil di tempat suhu udara panas. Kapan ditanya, Om, gimana perawatannya, Om? Nggak pernah kena jemur. Mau berangkat mandi, sampai di lapangan mandi, nanti diberikan pengembunan, ya kan? Burung kacer itu bisa nampil di tempat suhu udara panas. Nah, itulah ilmunya. Itu yang bisa kalian ambil. Nah, untuk kalian yang bodi kecil, bodi besar, ya kalian bisa perhatikan suhu di tempat kalian itu seperti apa. Tinggal kalian sesuaikan. Kalau masalah ekstra puding, ya nanti bagaimana dianya, bagaimana kondisinya, bagaimana tingkah lakunya, apakah dia kurang birahinya, apakah dia kurang energinya, apakah dia butuh asupan yang banyak, kan seperti itu, ya kan? Nah, ini kalau Mas Dede ya udah di luar kepala ini semua. Maka saya berani mengirimkan burung kacer ke tempat dia, karena dia udah masalah bodi besar, bodi kecil itu udah di luar kepala dia. Mudah-mudahan ya burung kacer ini nggak malu-maluin, ya kan, nanti dibikin video nggak tahu sampai di sana kerjanya bagong terus. Burung kacer ini karakternya memang kalau di rumah itu bagong aja kerjaan, gampang bagong aja. Kalau kita nggak paham, di lapangan juga bagong. Tapi kalau kita paham, di rumah saja dianya bagong, di lapangan nggak bagong dianya. Kecuali ya perawatan kita itu membuat dia capek, membuat dia letih, ya kan? Maka di lapangan dia bisa bagong. Ya tinggal sang perawatnya lah, bagaimana melihat kondisinya, bagaimana mensiasatinya supaya dia dapat energinya, birahi dan emosinya bisa stabil, nggak nakal. Ya itulah namanya perawat burung kacer lomba, ya kan? Setelah kita tahu dengan bodi besar, bodi kecil, baru kita tahu dengan yang namanya metabolisme tubuh, ya kan? Dari metabolisme tubuh ini akan berkembang ke kotorannya, ke bulunya, apakah kembung, apakah rapet, ya kan? Dari cara makannya, dari cara penjemurannya, tingkah laku pada saat dijemur, tingkah laku pada saat mandi. Nah, itu semua adalah ilmu tentang kesehatan. Kalau kita bisa membuatnya sehat, maka kualitasnya akan keluar. Tapi kalau burung kacer kita nggak sehat, sekualitasnya dia, maka nggak akan keluar itu semua. Nah, ini yang harus kita pahami, ya kan? Sehebat apapun dia, kalau dia itu nggak sehat, maka nggak akan keluar. Itulah saran saya, kalau kalian merawat burung kacer, kalian nggak usah kejar birahi, kejar emosi yang ada di otak kita tuh, jangan itu dulu. Tapi cari sehat dia. Kalau dia sudah sehat, kita akan tahu dia kurang birahi, dia kurang emosi, itu akan ketahuan. Nah, sekarang sehat dulu yang diutamakan. Itu yang paling utama. Ya sama seperti kita. Kalau kita nggak sehat, ya kan, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Bagaimana kita bisa berbicara dengan baik pun sulit kalau nggak sehat tuh. Mau merasakan nikmatnya makanan saja susah kalau kita nggak sehat. Kan seperti itu secara logika kan?
Burung kacer saya om dikasih jangkrik 50 ekor, keroto satu cepuk om, malah parah om, malah bulunya ngembang-ngembang. Ya gimana? Ya metabolisme tubuhnya nggak bagus, artinya burung kacer ini nggak sehat. Bagaimana dia bisa merasakan jangkrik yang nikmat itu? Ya kan, malah jadi penyakit untuk dia. Ya kan, kan seperti itu. Nah, ketika dia sehat, 1 ekor jangkrik, 2 ekor jangkrik, kerutu itu bisa berasa nikmat sekali untuk dia, dan akan bangkitlah fighternya, birahinya, emosinya akan kelihatan. Itu kalau dia sehat. Secara logika sederhananya seperti itu. Kebanyakan nyari birahi, nyari emosi, nyari jinaknya, wadah, itu agak pusing itu kalau seperti itu. Cari kesehatannya. Kalau dia sudah sehat, maka apa yang dia miliki akan bisa dia tampilkan. Itulah mengapa di pembahasan saya itu sehat. Cari kesehatannya, cari kesehatannya. Masalah metabolisme tubuh sudah saya bahas. Masalah apalagi, bodi besar, bodi kecil sudah saya bahas. Kicauan sudah saya bahas. Karakter juga sudah saya bahas. Tinggal kalian kembangkan saja itu semua. Kalau kalian bisa mengembangkannya, ya tentu kalian akan mudah untuk merawat burung kacer ini. Tapi kalau kalian cuma menyimak saja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ngerokok ngopi, ya habis pembahasan, ya habis, nggak ada kesan, ya kan? Itulah saya kalau bikin video itu nggak asal, nggak sembarangan, ngeluarin pemahaman tuh lama, nggak asal bikin video, hari ini bikin, besok bikin, besok bikin, besok bikin. Saya bisa bikin setiap waktu tuh bisa sebenarnya. Tetapi kenapa saya nggak bisa bikin setiap waktu? Yang pertama karena kesibukan saya, ya kan? Karena saya bukan di YouTube saja, di pekerjaan saya, di bisnis, ya kan? Yang kedua karena saya ingin memberikan sesuatu wawasan yang bisa berkesan untuk kalian. Ketika kalian simak, oh iya bener nih, wah ini saya dapat nih. Nah enakan kalau seperti itu. Jangan kalian udah nyimak lama, 13 menit, 15 menit, 20 menit. Dapat apa om? Enggak dapat apa-apa, kosong om. Ya jangan seperti itu, ya kan? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk kalian semua dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ya demi kacermania semua. Oke, silahkan kalian pahami, silahkan kalian kembangkan. Mas Dede kalau udah sampai kacer ini tolong dibikinkan videonya. Jangan digantang langsung kalau udah sampai. Istirahatkan dulu, ya minimal Maret lah, awal Maret atau akhir Maret. Istirahatkan dulu, bikin dia itu untuk beradaptasi di tempat Mas Dede. Oke, semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.